Halo Pak Dok, Halo, ya Mas. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, selamat malam. Gimana, selamat gimana? malam, Kombangwa. Konbanwa. Ini puskesmas Lor Pasar Gimana? nggih. Kenapa ya wis anu apa Hmm, jenenge lor di lor pasar. nah, iya, nah, iya. Raden Ngabei Raden Loring paling Pasar. loring pasar gitu. Lho sampean Ya kemarin tadi dia nonton ta, Mas? ya nonton, Lho tapi kok kan di atas. oh sampean di atas di balkon. Sebelum jam 8 kurang 10 baru nyampe situ. Oh ya ya. Nyari-nyari Pak Dokter udah nggak ada. Lah nang isor aku. Wah ya, kan nyarinya di bawah dekat pintu kan biasanya. Heeh, aku dibawa sempat sama apa namanya istrinya Mas Butet dibawa. Hmm. Heeh. Gimana gimana gimana? Ayo ayo. Oke oke. Ya apa ya Ini apa ya apa ya apa. kemarin udah bahas banyak masalah menopause, Oh ya itu kan sekarang geser. kemarin itu Kalau kan kita gini, ngomong menopause itu ngomong apanya kemarin? Ngomong oh anu ya nah, apa menopause itu apa 100 tahun yang lalu belum ada gitu ya. iya, Ya, pengetahuan tentang pengetahuan menopause. menopause itu Mm-mm. oke itu. Kalau geser dikit maju ke perimenopause, boleh. Ya boleh, boleh enggak apa-apa. Itu memang eh sampean buka dhisik lah iku sapa dhisik Oh, arek-arek gendeng iku lho. Gurung disapa. iya, Arek-arek maaf. gendeng iku lho. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Ada Mas Ical, ada Mbak Oh Dani iku ya, juga. itu anu, apa Mm-mm. namanya? Arek gendeng iku mbu melo ae ngono. Eh, itu ada dari Kalsel barusan wis jauh juga. Wah, dari Kalsel. Wah, duh. Kalsel di mana dia itu? Kalsel, Kalimantan Selatan. Kalimantan Padahal Selatan dulu tuh. di Padahal dulu di Kalsel ya dulu ya. Saya di Kalimantan Timur. Saya di Oke. Kalimantan Timur itu di apa namanya di Kabupaten Pasir. Oh, Kabupaten berarti ya Kabupaten ibu kota Pasir. negara, Oh bukan, bukan? Kabupaten Pasir itu ke selatan. Jadi Kabupaten Pasir itu berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Gitu ya. Jadi Kalimantan Selatan. Jadi kalau Kabupaten Pasir itu kalau dari Tanah Grogot itu ke arah Batu Kajang terus kemudian terus itu apa namanya Muara Komam lah. Muara Komam itu perbatasan dengan Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong. Nah Hmm. itu, wah terus ke Kalsel tuh. Aku ya, Itu aku zaman wis anu, wis zaman mentok. masih itu ya, Alasgung Liwang-Liwung ya. Oh iya, alas Gung Lewang Lewung tahun 80, tahun 80-an akhir. Nah itu sana tuh. Wow, saya pun sering ya nggak sering ya, beberapa kali dalam waktu 3 tahun ini beberapa kali ke Banjarmasin. Baik lewat yang jalur umum sama jalur yang ora umum itu. Jalur umum sama jalur ora umum gitu. Hmm. Ya wes, Itu. oke silakan. Mm-mm. Cek bentar, barusan tuh Mas Ical bilang pecah gesang derek Apa? dokdes itu. Pecah Oh gesang iya, derek dokdes. pecah gesang derek tuh koyo anu rek, koyo Hmm. Ponokawan. Ponokawan. Nah, Ponokawan. Ponokawan. Ponokawan itu ya Togok Cedo Mantri ya Ponokawan. Iya, keponokawan Pono di pihak pihak yang Ponokawane berbeda. Ponokawane buta. Eh, Ponokawane buta. eh, eh. Balik Silakan. ke Balik. topiknya. Mm-mm. Ini ya sebetulnya ada yang nanya sih ini Batangan Loro ngomong ke menopause ngopo. Oh iya, iya, nggak Apa apa-apa. Batangan Loro? Iya, Ya ya, kalau buat saya sih mungkin yang mengalami yang istrinya, tapi kan yang ikut menderita ya ya pasangannya ikut-ikutan kena ini. ya. Perimenopause itu ya. Tapi kalau kita, tapi kalau kita bicara tentang perimenopause ya, Mm-mm. perimenopause itu kita ngomong ya, itu tidak terlepas dari yang namanya menopause itu sendiri. Diulangi ya, kita review ya. Iya. Yang namanya menopause itu adalah perempuan yang sudah tidak
tidak lagi dalam usia subur, ya. Sekali lagi, tidak lagi dalam usia subur, tapi bukan berarti aktivitas seksualnya harus terganggu. Ya, lo kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi itu yang namanya aktivitas seksual perempuan itu tidak ada hubungannya dengan menstruasi atau menopause itu ya. Bahkan menopause itu bisa disebut sebagai second wind. Nah, ini beneran ini angin kedua bagi otak perempuan. Bagi otak perempuan dalam urusan aktivitas seksual. Ya, ini kita review lagi. Jadi ya sampai kira-kira 50 tahun yang lalu. Ya, ini kita belum jauh itu. Sampai kira-kira 50 tahun yang lalu, yang namanya perubahan perilaku yang terjadi perempuan menopause itu hanya dipandang sebagai suatu kondisi atau suatu momen perkembangan mental. Ya itu. Karena ya 50 tahun yang lalu itu yang namanya ilmu kesehatan mental itu tidak berkaitan dengan kondisi fisik tubuh gitu. Sampai 50 tahun yang lalu itu yang namanya jiwa atau mental dan fisik itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi sampai 50 tahun yang lalu itu ya belum sampai setengah 40-an tahun yang lalu. Perubahan perilaku yang terjadi pada perempuan menopause itu cuma dipandang itu ya dianggap sebagai suatu perkembangan mental aja loh, tuwek gitu ya. Nah, kalau sekarang ini saintis itu sudah jelas bahwa yang namanya perubahan perilaku perempuan menopause itu dipicu oleh konstelasi biologis. Ini dan konstelasi biologis ini adalah sesuatu hal yang benar-benar baru di otak. Jadi yang namanya perempuan menopause itu dia otaknya sangat berbeda dengan otaknya dia pada saat belum menopause itu. Nah, ada anggapan bahwa perempuan yang sudah menopause itu, ya, ini anggapan kan itu, bahwa perempuan yang menopause itu akan mengabaikan semua hal. Semua hal males lah gitu ya. Padahal wong lanang sing gitu itu, marah saras-sarasen gitu ya. Ya, ada anggapan bahwa perempuan yang sudah menopause itu dia akan mengabaikan semua hal. Dan semua jadi nggak penting gitu ya. Bahkan banyak yang meyakini ini itu adalah kodrat perempuan loh itu ya. Ini anggapan umum. Anggapan umum ya. Tapi kalau sekarang kita kita lebih masuk ke dalam masalah di otaknya. Kalau kemarin kan kita membahas fenomena tubuhnya, fenomena padahal itu ya bukan fenomena lagi, itu adalah mekanismenya sudah diketahui gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di otak perempuan-perempuan menopause itu ya. Nah, kalau kita berbicara pada sirkuit otak perempuan menopause, aliran impuls itu justru lebih stabil gitu ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Jadi sebetulnya pada perempuan menopause itu aliran impuls itu jadi lebih stabil. Stabil kenapa? Loh ya tidak ada lagi gejolak gejolak perbandingan antara estrogen dan progesteron pada saat siklus menstruasi gitu ya. Progesteronnya turun, estrogennya naik, kemudian dibalik itu ya, kemudian terjadi menstruasi dan lain-lain. Jadi pada perempuan menopause itu tidak ada lagi itu, sehingga pada perempuan menopause itu tidak akan mempersoalkan ya itu tadi ya bagaimana menyenangkan orang lain itu. Ya itu yang kemarin kita bahas. Jadi kalau pada perempuan-perempuan yang masih usia subur, otaknya itu selalu ingin menyenangkan orang lain. Gimana caranya orang itu supaya seneng gitu ya, tidak menghilangkan tidak nyaman. Nah, pada perempuan yang sudah menopause itu
hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan. Bagaimana menyenangkan orang lain. Dan cenderung dia itu kan menyenangkan dirinya sendiri. Oh, gak peduli lah orang lain, sakarepmu, pokoknya aku seneng gitu ya. Itu pada perempuan menopause, itu hal yang terjadi di sirkuit otak yang baru gitu. Jadi otak perempuan yang menopause itu ya betul-betul seperti mesin yang lebih pasti dan lebih mantap gitu ya. Kalau mesin berebet itu kan gak enak ya gitu. Mesin berebet sama itu nek biar sepeda motoran berebet itu gak enak, gak Iya. stabil gitu ya. Setel gitu ya sampai akhirnya mesinnya itu lebih stabil gitu. Nah, nanti ya kenapa? Ya tadi tidak ada lagi sirkuit-sirkuit reaksi cepat. Ya, ada sirkuit reaksi cepat di otak pada saat PMS itu, loh ya. Itu betul-betul PMS itu shortcut gitu di amigdala gitu ya. Di amigdala itu pada saat PMS, apa yang terjadi pada saat PMS di amigdala itu? Amigdala itu ada yang namanya sirkuit reaksi cepat gitu ya. Gejala haid itu ya, gejala prahaid itu, apa namanya PMS gitu syndrome. ya, itu adalah akibat kerja sirkuit reaksi cepat. Emang iya ini ada yang namanya di amigdala itu. Dan sirkuit reaksi cepat itu bisa mengubah cara perempuan memandang realita ya. Loh ya, jadi jangan heran kalau orang-orang PMS itu yang tadinya itu menyenangkan jadi nyebelin. Yang pertama itu apa namanya? Yang tadinya itu sabar jadi ngamuan gitu. Yang bersangkutan pun merasakan tidak nyaman gitu ya. Itu tidak nyaman. Itu yang namanya akibat yang namanya sirkuit reaksi cepat gitu. Jadi sirkuit reaksi cepat itu apa namanya di amigdala itu betul-betul membuat perempuan itu pada saat PMS itu memandang dunia ini dengan cara yang berbeda. Nah, ya realitanya itu beda, gitu, beda. Yaitu, nah pada perempuan menopause, sirkuit otak antara pusat emosi dan daerah yang menilai emosi ya. Jadi di otak kita itu ada daerah emosi dan daerah-daerah yang menilai emosi kita. Dan pertimbangan-pertimbangannya itu berfungsi lebih bersamaannya, lebih konstan gitu. Jadi antara emosi, pertimbangan terhadap emosi dan penilaian dan pertimbangan terhadap emosi serta ekspresi dari emosi itu pada perempuan menopause itu justru lebih konstan, lebih tidak terganggu, tidak berubah-ubah gitu. Makanya orang yang menopause itu cool gitu, tenang. Itu apakah bisa dibilang bahwa secara otak rasionalnya lebih jarang dibajak oleh otak emosi? Iya betul itu. Pada saat PMS itu betul-betul pembajakan rasionalitas terhadap emosi terhadap rasionalitas itu lebih sering. Itu yang namanya ya tadi reaksi cepat itu ya pembajakan emosi itu. Nah pada perempuan menopause sirkulasi otak antara pusat emosi dan penilaian serta pertimbangan itu berfungsi secara penuh dan konsisten gitu ya. Lola memang amigdala perempuan menopause itu lebih aktif gitu ya. Memang amigdala perempuan menopause itu tetap aktif itu dibanding amigdala laki-laki. Jadi ya amigdala perempuan memang lebih aktif karena perempuan itu lebih cerdas secara emosi sebetulnya ya. Mereka itu amigdalanya lebih aktif ketimbang laki-laki gitu ya. Tapi ya sudah tidak lagi gampang nangisan gitu ya. Jadi kalau lihat perempuan menopause itu
nggak gembeng Mas itu. Dulunya gembeng gitu. Nah sebaliknya laki-laki kalau makin tua makin gampang nangis, gampang tersentuh gitu ya. Terus diceritani diceritani cerita cerita pencerahan nangis gitu ya. Ya, cerita ibu nangis gitu, apa gombal pret gitu. Tapi itulah itu ya. Itu Itu memang kebalikannya. ya otak kita memang demikian gitu ya. Gampang tersentuh, tapi kalau disentuh nggak gampang-gampang. Ya itu gampang tersentuh, tapi kalau disentuh ya gak gampang-gampang gitu ini ya. Nah itu amigdala perempuan memang lebih aktif, tapi ya gak gampang tangisan. Nah kalau kita berbicara mengenai review lagi, bahwa sekarang ini yang namanya sekarang ini yang rata-rata terjadi menopause pada perempuan itu adalah saat ini ya 51 tahun 9 bulan gitu ya, hampir 50 tahun. Itu rata-rata dunia ya. Average-nya oke. Rata-rata dunia itu. Rata-rata dunia. Nah, itu adalah yang disebut rata-rata menopause itu. Yang disebut menopause sekali lagi adalah 24 bulan ya. 24 bulan. Dulu pernah disebut sebagai 12 bulan dulu ya. 12 bulan. Tapi sekarang yang disebut menopause itu adalah 12 bulan setelah menstruasi terakhir. Ya. Jadi setelah 24 bulan tidak menstruasi sama sekali itu disebut menopause. Gitu. Ya itu adalah jadi yang disebut menopause itu adalah 24 bulan setelah ovarium berhenti memproduksi hormon-hormon pendongkrak sirkuit-sirkuit komunikasi, emosi dan dorongan untuk menghindari konflik gitu. Itu ini memang apa namanya otak perempuan pada saat menopause itu betul-betul baru gitu ya. Jadi yang namanya menopause itu adalah tadi gitu ya. Di mana 24 bulan setelah ovarium itu berhenti memproduksi hormon-hormon pendongkrak sirkuit-sirkuit komunikasi, emosi dan dorongan untuk menghindari konflik itu. Ini adalah yang terjadi pada otaknya perempuan yang menopause. Loh, sebetulnya sirkuitnya itu ya masih ada gitu ya. Masih ada persis sama. Jadi otak perempuan yang menopause dengan otak yang perempuan yang belum menopause itu sama persis itu. Sama persis itu ya. Masih ada. Tapi bahan bakar mesinnya itu loh yang peka melacak emosi. Jadi perempuan itu peka melacak emosi. Jadi ada orang tidak enakan itu dia merasa gitu. Ya, jadi dia bisa merasa kalau ada orang lagi sengak sama dia, diem-diem, itu dia merasa gitu ya. Dia bisa merasa, bisa melacak gitu ya. Meskipun melacak emosi orang lain, melacak individu orang lain itu yang dipersepsikan, yang ditangkap oleh otak kita itu pada dasarnya selalu berbeda. Selalu ada perbedaan. Nah, tapi pada perempuan-perempuan itu yang terjadi, ya ini tadi, bahan bakar mesin pelacak itu mulai turun bahan bakarnya, tidak tersedia gitu ya. Jadi pada perempuan menopause itu dia lebih bisa EGP gitu ya. Ya, lebih bisa EGP, emangnya gue pikirin. Tapi kalau pada yang belum itu kepikiran. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kalau yang namanya enggak EGP itu dilatih itu ya, dilatih terus itu. Nah, makin lama itu makin peka dan sensitif itu. Misalnya kalau seorang orang tua ya, seorang ibu melatih tiap hari, otaknya itu dilatih untuk mendapatkan kabar dari anaknya. Ya.
Dia nggak bisa IGP gitu. Jadi kalau sehari aja anaknya nggak telepon, dia sewot gitu. Oh, 1 hari nggak telepon gitu ya. 2 hari nggak telepon lebih marah lagi. Di WhatsApp nggak dibaca malah ngamuk gitu ya. Wah lebih ngamuk lagi WhatsApp centang 2 nggak dibales. Wah lebih ngamuk lagi. Gitu. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena otaknya itu dilatih untuk seperti itu. Nah, tapi pada perempuan menopause, hal-hal yang seperti ini dia akan berkurang gitu ya. Berkurang gitu ya. Jadi perempuan-perempuan menopause itu bisa melatih hal-hal yang seperti ini menjadi lebih bagus. Dia lebih bisa EGP gitu ya, lebih bisa bisa karep mulah gitu ya. Nah, yang terjadi kenapa? Karena yang namanya kelangkaan hormon-hormon dari yang merupakan tadi bahan-bahan sirkuit emosi tadi itu yang menyebabkan perubahan besar dalam cara pandang perempuan menopause terhadap realita tadi. Jadi perempuan menopause betul-betul memandang dunia itu dengan cara yang berbeda daripada sebelum menopause itu ya itu. Nah, turunnya estrogen, terus kemudian oksitosin pun turun. Jadi estrogen turun, oksitosin juga turun. Sehingga otak perempuan menopause itu tidak terlalu tertarik dengan segala macam nuansa emosi. Tidak terlalu tertarik. Ya, tidak terlalu tertarik dengan segala macam nuansa emosi. Ini yang apa namanya? Yang membuat perempuan menopause itu lebih bisa bergembira, lebih bisa enjoy gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau itu kayak yang tadi malam itu, Dok. Apa? Tadi malam tuh kayak tadi malam budenya Cak Lontong itu. Yuning. Yuning sih. Iya, memang terlihat enjoy banget dia ya. Oh iya, memang perempuan menopause ya seperti itu gitu ya. Ini penonton belum tahu, kemarin itu di Taman Ismail Marzuki hari Jumat dan Sabtu itu ada apa namanya? Ada teater Indonesia Kita Butet Kertarejasa itu. Nah, saya sebelum balik ke Jepang ini sempat nonton di Taman Ismail Marzuki, yaitu pertunjukan Mas Butet Kertarejasa. Nah itu memang iya. Jadi gambarannya yang disebut Mas Togok Tejo Mantri ini tadi orang-orang yang menopause itu ya gitu. Dan Yuningsih itu mengekspresikan orang menopause dengan bagus ya, dengan bagus. Itu kelangkaan ya karena tadi kelangkaan hormon bahan bakar sirkuit emosi itu jadi perempuan itu tidak terlalu tertarik dengan segala macam nuansa emosi. Dia itu lebih mengejar realita yang objektif ketimbang yang subjektif gitu ya. Itu yang terjadi pada otak. Nah, dengan turunnya estrogen itu oksitosin pun turun gitu ya. Karena serbuan dopamin tidak lagi gencar gitu ya. Karena serbuan dopamin itu tidak seperti tidak lagi gencar itu ya. Tidak seperti pada saat masih subur. Nah, otak perempuan sehingga yang otak perempuan menopause itu ya tidak lagi terlalu berminat jadi juru damai gitu. Nggak ada gitu ya. Gitu ya. Itu nggak ada gitu. Nah, ini ada setelah menopause malah jadi stoa itu. Mana ada perempuan menopause itu ya nggak pakai filsafatan itu stoa itu. Sejak kapan filsafat itu bisa membuat orang bahagia? Ini dulu saya bilang gitu itu ada yang tersinggung. Yang tersinggung adalah Gramedia. Iya, soalnya itu termasuk laris bukunya. Iya.
Gramedia itu baper waktu saya diajak berbicara tentang stoa gitu. Lah Hmm. sejak kapan filsafat itu bisa membuat orang bahagia gitu ya? Oh ini kok malah orang menopause disamain sama stoa, yang bener aja gitu ya. Enggak lah itu ya. Coba tanya aja orang-orang menopause itu, apa dia itu baca filsafat teras? Enggak. Apakah dia berfilsafat? Ya enggak gitu. Wah, ini ngarang aja, lebih stoa nggak ada. Itu sama aja itu. Aduh, kalau apa namanya ada masyarakat yang bagus disebut diklaim sebagai masyarakat agamanya gitu. Padahal ya enggak gitu. Sama aja itu. Klaim-klaim yang begitu itu klaim ajaib lah gitu ya. Enggak ada orang tenang dibilang stoa. Stoa apaan gitu. Mana ada? Enggak pernah ada lah filsafat membuat orang bahagia, itu enggak ada gitu. Ya. Ini ada yang baper dulu itu Gramedia itu baper sampai yang namanya di take down semua. Wah, di take down semua. YouTube-nya nggak YouTube. YouTube-nya nggak diupload Hmm. itu, nggak diupload, terus kemudian pengumumannya di take down semua gitu. Nah tapi ini kebetulan ya, saya sedang dihubungi apa namanya, Henry Manampiring Iya, yang membuat buku apa namanya, membuat teras itu, buku teras, filsafat teras filosofi. kan ya, filosofi teras itu. Nah sekarang dia lagi mengeluarkan buku baru, bagus, baca deh, namanya Kompas, Hmm. bagus itu bagus itu. Nah mungkin besok atau 2-3 hari lagi kita akan bicara lewat IG saya dengan Mas Henry mengenai ini. Kalau Henry sih nggak baperan, nggak kayak Gramedia gitu ya. Jam berapa Dok? Kira-kira? Nggak tahu, nanti mungkin jam 8, tapi belum. Kemarin tadi Oke. dihubungi. Kalau nggak besok, ya kalau nggak besok hari Rabu lah gitu. Hmm. Oke. Itu ya, Siap. itu kalau jadi ya. Tapi kayaknya jadi. Tinggal nunggu waktunya aja. Nah, tadi ya kembali ke apa namanya, kembali ke yang perempuan tadi. Perempuan itu tidak lagi kepingin jadi juru damai gitu. Enggak itu. Kalau pada saat perempuan memang begitu. Itu sejak kecil perempuan itu ya. Ya, itu sejak kecil. Sejak kecil kalau yang namanya perempuan itu kalau ada temannya bertengkar, dia jadi juru damai gitu. Jadi kalau perempuan ada 5 anak perempuan itu apa namanya berebut boneka gitu. Ada 2 yang lain itu akan mencoba melerai gitu. Melerai gitu. Kalau cowok berebut mobil-mobilan, yang lain malah ngadu. Ayo, Mana sih? iya mana sih gitu ya. Kalau Kalau zaman perempuan dulu memang, langsung bikin lingkaran itu. ayo dilingkari, Ya. dek ping sopan iku dek kopeng ya, dek ping dek kopeng, wah plak plak gitu. Itu kalau laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu ada temannya konflik, dia akan berusaha ngompori bahwa konflik itu dipertajam. Tapi pada anak-anak perempuan itu, anak-anak perempuan kalau ada temannya bertengkar, dia akan menjadi juru damai gitu ya. Juru damai gitu. Hanya saja pada saat seiring bertambahnya usia, keinginan jadi juru damai itu terlalu itu. Jadi sampai urusan-urusan pribadinya itu diketahui itu. Jadi akhirnya perempuan yang kepingin jadi juru damai itu, dia itu juga kepo itu terhadap urusan-urusan pribadinya orang gitu ya. Nah, kecuali kalau memang dilatih untuk Tidak menganggap kepo. bahwa yang iya, untuk tidak kepo urusan pribadi gitu. Itu ya pada. Nah, latihan-latihan yang dilakukan di negara-negara Jepang, Finlandia, negara-negara Nordik, negara-negara Eropa, justru juru damai, sebagai juru damai itu kita dibatasi. Kita tidak lagi diperbolehkan atau diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah privat. Itu latihannya, latihan tidak menyentuh barangnya orang gitu. Itu adalah bagian dari supaya kita paham mana wilayah privat, mana wilayah publik gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, pada perempuan yang menopause ini, karena tidak ada lagi serbuan-serbuan dopamin yang gencar gitu,
Jadi ya tadi otak perempuan menopause itu tidak terlalu berminat untuk jadi juru damai. Malah bukan urusanku lah gitu. Pada saat belum menopause orang perempuan sulit itu. Jadi dia itu ada apa? Bu kamu ada apa sih kamu sama dia? Kamu jangan berantem kenapa itu? Tapi akhirnya ya ikut. Oh iya memang itu dia itu memang gitu. Ya itu. Jadi akhirnya alih-alih dia itu memberikan perdamaian tapi membuat panas itu ya. Jadi juru damai itu belum tentu terus kemudian pertikaian itu tidak terjadi gitu. Ya kayak Kresno itu loh gitu. Ya Kresno Duto itu lakon Kresno Duto itu jengkelin banget itu. Bukannya jadi juru damai, bahkan dia itu datang ke istana. Loh, ini ya dia datang ke istana Astina itu hanya untuk memastikan bahwa Baratayuda harus terjadi. Jengkel banget ya. Ini Kresno Duto utusan opo? Sajane itu nanti itu harusnya itu lebih cocok judulnya itulah Kresno provokator gitu. Itu ya. Nah, ya sama seperti itu. Jadi perempuan-perempuan yang menjadi juru damai pada saat mereka itu belum menopause itu. Yang terjadi bukan perdamaian yang ada, jadi keruwetan gitu ya. Keinginan jadi juru damai itu loh, padahal itu nggak perlu juru damai itu ya, seperti anak kecil itu. Anak kecil kalau berantem biarin aja gitu. Udah nggak apa-apa itu. Makanya kalau ada anak kecil berantem, orang tuanya jangan ikut-ikutan gitu. Nanti habis berantem anaknya itu sudah rukun, orang tuanya masih berantem gitu. Nah, itu yang terjadi pada otak orang-orang yang menopause. Bukan urusanku lah gitu. Bukan urusanku, biarin aja. Nah, otak perempuan menopause itu juga tidak lagi diganggu oleh ilusi rasa nikmat loh ya gitu. Ilusi rasa nikmat. Loh iya, ilusi rasa nikmat itu diberikan oleh oksitosin ketika seperti itu, menjaga, mengasuh anak-anak ya gitu ya. Itu ilusi, saya menikmati. Wah, itulah ya gitu. Padahal yang namanya pengasuhan itu, yang namanya anak itu betul-betul parasit bagi seorang ibu. Ya. Ya. Jadi kita pernah membahas bahwa yang namanya proses pengasuhan itu mulai dari mulai dari sigut kemudian jadi fetus itu yang namanya bayi anak itu betul-betul parasit, betul-betul parasit itu, nah, betul-betul parasit bagi ibunya. Tapi ya tadi itu otak kita itu memang menipu gitu ya, supaya ibu-ibu itu mau mengasuh anaknya gitu. Ya, kalau dikasih tahu bahwa itu parasit itu ya, wah orang ibu ada lah ya itu yang terjadi pada otak manusia gitu, pada otak perempuan itu. Jadi ilusi rasa nikmat memelihara atau mengasuh anak itu hilang gitu ya itu hilang itu hilang, yang diberikan oleh oksigen hilang. Jadi akibatnya perempuan menopause itu tidak terlalu ingin lagi memperhatikan kebutuhan orang lain gitu. Tidak terlalu lagi itu ilusi kenyamanan menyenangkan ya, ilusi kenyamanan karena menyenangkan orang lain itu hilang gitu, pada orang menopause. Nah, semua halnya ya tadi itu terjadi itu mendadak gitu. Ya, mendadak aja itu ya. Ketika ovarium tiba-tiba berhenti memproduksi hormon-hormon emosi tadi gitu. Yang jadi masalah adalah itu adalah orang-orang di sekitar seringkali tidak memahami bahwa semua aturan-aturan internal dalam tubuh perempuan menopause itu seperti ditulis ulang gitu.
Itu kan ditulis ulang gitu. Aturan-aturan itu diamandemen gitu. Jadi seperti undang-undang yang diamandemen. Nah, orang-orang di sekitar orang-orang yang di sekitar perempuan menopause itu yang tidak paham bahwa yang terjadi itu sebetulnya adalah aturan-aturan di otak perempuan menopause itu seperti undang-undang yang diamandemen, ditulis ulang gitu ya. Itu Sebenarnya kayak kalau kita ke pom bensin ya. apa? Kita kalau ke pom bensin mulai dari nol ya, Pak. Mulai dari nol ya, itu. Itu otaknya kayak gitu ya, mulai dari nol itu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya konstelasi hormon-hormon ya sapien perempuan yang mengalami perubahan selama beberapa tahun sebelum datangnya menopause itu yang jadi persoalan. Itu ya. Jadi kalau kita tadi kan ngomong menopause itu lebih banyak advantage-nya ketimbang disadvantage-nya gitu ya. Tapi yang jadi persoalannya adalah konstelasi hormon-hormon Homo sapien perempuan ini sudah mengalami perubahan sebetulnya selama beberapa tahun sebelum datangnya menopause itu. Ya, kira-kira mulainya tahu umur berapa gitu. Ya kalau kita melihat sejarah harapan hidup manusia gitu ya. Nah itu ya yang menikmat pada rata-rata tahun 1700 abad ke-17 itu mati pada usia 40-an gitu ya, 40 tahun. Ya memang itu bermula di usia 40-an, otak perempuan itu jadi kurang peka terhadap estrogen gitu ya. Maka dimulailah rangkaian variasi gejala-gejala di masa yang disebut perimenopause gitu, ya. Berarti perimenopause 40-an. Nah, yang disebut perimenopause inilah masalah sesungguhnya, bukan menopause-nya gitu ya. Mulai dari munculnya itu tadi rasa panas, tiba-tiba panas, keringgingan nggak jelas, kesemutan itu, nyeri sendi, kecemasan, bahkan depresi. Gitu, ya. Depresi itu bisa muncul pada perempuan-perempuan perimenopause. Justru di masa perimenopause ini yang sering terjadi koslet itu ya. Koslet keharmonisan pasangan itu justru pada saat perimenopause itu. Keharmonisan pasangan itu kosletnya itu justru bukan pada saat menopause, tapi seringkali terjadi pada perimenopause. Bukan karena dorongan seksual menurun, tapi karena sama-sama bingung gitu ya. Iya, sama-sama bingung. Perempuannya itu bingung menghadapi dirinya, pasangannya juga bingung ini orang kenapa gitu. Nah, terjadi korsleting gitu ya. Korsleting apa namanya? Keharmonisan. Sama-sama bingung gitu. Nah, instabilitas kondisi otak perempuan perimenopause itu semakin gawat. Semakin gawat pada usia 47 sampai 48 tahun. Walah ini ya itu. Bahkan sampai 24 bulan berikutnya. Walah ya gitu. Ya itu dia. Nah, bagi 15%, ini ngomong statistik ya, 15% perempuan yang beruntung gitu ya. Yang beruntung itu perimenopause itu ya itu tidak menimbulkan gejala gitu. Ya, tidak menimbulkan gejala. 15% nah, ya? Ini 15%. Jadi 15% orang perimenopause itu enggak merasakan apa-apa. 15%. Yang 85 itu tetap Anda belum beruntung gitu. 85%. Lah itu banyak itu ya. Yang disebut sekali lagi yang disebut perimenopause itu adalah 2 sampai 12 tahun menjelang menopause itu ya gitu. Ya jadi balik lagi ya 2 sampai 12 tahun loh. 12 tahun. Variasinya itu 2 sampai 12 tahun itu. Ya, tapi sekali lagi pada 15% orang itu ya enteng aja mengalami perimenopause itu. 85% itu 85% mengalami hal-hal yang enggak menyenangkan dan 30%, bayangin ya,
Sepertiga perempuan itu. Yang namanya perimenopause itu seperti mimpi buruk lah itu. Horor, horor. Nyeri kepala gitu ya. Terus kemudian sakit tubuhnya di mana-mana, mendadak rasa panas, uring-uringan gitu. Ini adalah masalah sesungguhnya ya. Masalah sesungguhnya bukan pada menopause-nya tapi pada perimenopause sesuai dengan permintaan sampean. Ini aku bahas perimenopause. Nah, perempuan di masa perimenopause ini yang mengalami banyak keluhan dan gejala. Nah, gejala ini akan hilang setelah menopause lah itu ya. Gejala-gejala itu akan hilang pada saat menopause itu ya. Jadi ya Menopause-nya itu kan berarti 24 bulan 24 setelah bulan terakhir betul-betul tidak menstruasi. gitu ya. Itu. Nah, perempuan di masa ini mengalami banyak keluhan gejala ini ya itu tadi gitu ya. Nanti hilang pada saat menopause. Nah, tapi ya gini sekali lagi, tidak benar kalau ada anggapan bahwa perempuan perimenopause atau menopause itu akan kehilangan minat seksual mereka. Ya, dicatat gitu ya. Dicatat gitu. Enggak itu ya. Bentar, tak catat aduh. Tidak, catat itu. Bentar. Jadi yang namanya tidak benar kalau ada anggapan bahwa perempuan perimenopause atau menopause akan kehilangan minat seksual. Yang terjadi kosletnya itu adalah masalah itu tadi, komunikasi yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena apa? Karena ini perempuannya berubah memang aturan-aturan di otaknya itu. Pasangannya nggak paham gitu. Jadi sama-sama bingung gitu. Sementara selama perubahan itu terjadi kan ada banyak ketidaknyamanan ya buat si perempuan ya. Yang perempuan nggak nyaman gitu. Terus kemudian apalagi pasangannya, kamu kenapa sih uring-uringan aja gitu. Wah, kamu tuh nggak sakit sakjane itu. Udah makin jadi gitu ya. Nah ini bahkan ada ya istilah yang namanya gairah pasca menopause loh. Ini loh ada memang bener gitu. Jadi secara seksuologi, jadi sudut pandang gairah seksual itu ada istilah yang namanya gairah pasca menopause itu. Yang sebetulnya yang mempopulerkan itu namanya Margaret Mead gitu ya. Sampai zaman itu ada bukunya itu. Margaret Mead itu ya. Mead itu. Ini Margaret Mead itu mengatakan ada yang namanya gairah pasca menopause itu. Menggambarkan yang namanya di mana perempuan itu terbebas dari kekhawatiran pada saat usia subur gitu ya. Ya, dia antropolog gitu ya. Margaret Mead itu. Nah, di mana ya, itu jadi dalam hal ini ya, seks itu aja jadi makin aktivitas seksual itu jadi makin berkualitas gitu. Ya kenapa? Ya tadi nggak perlu lagi berpikir tentang kontrasepsi, nggak berpikir tentang PMS, kram perut itu atau kerepotan bulanan lainnya, repot gitu ya. Beli pembalut lah, pola macam-macam gitu ya. Ya itu yang terjadi. Ini yang disebutkan oleh Margaret Mead itu ya. Nah, ini yang disebut tahap kehidupan yang bebas dari banyak rintangan. Katanya Margaret Mead itu ya. Ini tentang tahap kehidupan yang bebas dari banyak rintangan dan penuh dengan bermacam kemungkinan yang variasinya macam-macam dari seorang perempuan. Ini Margaret Mead itu menjelaskan di bukunya itu menarik. Tapi memang benar itu. Itu secara statistik ada yang namanya gairah pasca menopause itu. Banyak perempuan-perempuan yang justru merasakan gairah hidup baru loh ya. Bahkan hasrat seksual yang jauh lebih segar pasca krisis perimenopause itu. Yang jadi krisisnya itu adalah perimenopause, bukan menopause-nya itu ya. Perempuannya jadi ya perempuan juga lebih bergairah mencari petualangan loh. Beneran ini ya. Mencari petualangan atau awal-awal yang baru, yang ya cari kegembiraan pasca krisis menopause ya, itu ya. Nah, perempuan menopause itu sebenarnya seperti
Ya seperti sedang memulai hidup dari awal lagi, itu baru gitu ya. Dengan seperangkat aturan yang lebih baik. Loh, lebih baik kenapa? Hmm, Loh, ya lebih baik dari dia itu. Lebih aturan-aturan itu lebih sederhana, lebih bagus, lebih menguntungkan gitu ya. Nah, itu berarti Pak sorry, ya kalau kita ada orang menikah kan terus kita ngasih ucapan selamat menempuh hidup baru, itu salah ya? Berarti apa pas nih menopause itu. hidup baru itu? Nah, iya kan, Kalau berarti hidup pas baru ya pas orang menopause ya. mm, Oh, ya. pada apa perempuan menopause kita kasih kartu ucapan selamat, Ya, selamat menempuh hidup baru. iya, iya itu. Dan dia perempuan-perempuan menopause tuh enggak mencari masalah itu, enggak mencari Hmm. masalah. Ya itu. Nah, kalaupun ada perempuan yang kurang beruntung dan tidak merasakan gairah pasca krisis itu. Nah, gini kan ada, saya kok enggak ada ya gitu. Sekali lagi ya, kalau ada perempuan yang pasca menopause terus kemudian tidak merasakan gairah baru ya, gairah baru. Sekarang ini jangan khawatir, sekarang itu ada pil, ada plester, ada koyok ya, ada gel testosteron yang membuat Anda bergairah lagi gitu ya. Jadi sekarang inilah mau apa? Sekarang obat kalau yang namanya di abad ke-20 yang namanya obat itu untuk melawan penyakit, Hmm. tapi di awal abad 21 21. manusia itu menggunakan obat untuk mengejar kebahagiaan. Hmm. Jadi ya perempuan-perempuan, woi gitu ya, yang menopause dan tidak mendapatkan gairah baru gitu ya. Seperti teman-temannya yang lain Hmm. yang sekitar 80%. Lah ini ada yang namanya pil, ya, ada yang namanya suntikan, ada yang namanya koyok ditempel, ada yang namanya gel diolesin itu. Membuat perempuan-perempuan menopause yang tidak mengalami gairah itu akan mendapatkan gairah seperti perempuan-perempuan bergairah yang lain Itu malah gitu. testosteron ya dok? Testosteron itu. Hmm. Jadi perempuan-perempuan yang tidak merasakan gairah baru pada saat menopause Hmm. itu, yang tidak beruntung itu, ya punya jalan keluarnya gitu. Apa ya tadi itu Hmm. digosok lah, set gitu ya, sama gel Hmm. testosteron, ditempel di mana aja lah ya, Hmm. ada kuyuknya gitu. Berarti kalau Oh dia ada tempel di jidat loh, perasamu kayak anu apa vampir. itu kalau ada Gitu. misalnya ibu-ibu pakai pakai koyo gitu, itu jangan-jangan bukan salon pas itu ya? Kok koyoknya itu bening tipis segini loh. Oh. Koyoknya itu ditempel gitu, bening tipis itu. Itu. Bening tipis itu. Hmm. Tapi ya tak pada perempuan tidak masalah, tapi pada laki-laki gitu ya. Hmm. Pada laki-laki untuk hormon replacement terapi itu harus 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 diperiksa semuanya gitu ya, Hmm. hormonnya gitu. Itu. Karena kalau enggak itu nanti terjadi agitasi kalau pada laki-laki gitu ya. Gitu. Dok, sebelum sebelum hormon replacement terapi untuk laki-laki, untuk Hmm. kasus perimenopause, apakah Hmm. perlu ada hormon replacement terapi? Enggak, Enggak. tidak, tidak. Pada orang-orang perimenopause pada umumnya tidak Hmm. memerlukan hormon replacement terapi. Gitu. Karena yang terjadi itu kekacauan hormon. Nanti nunggu betul-betul setelah menopause. Menopause. Nah, Hmm. setelah menopause itu biasanya tenang perempuan itu pada umumnya gitu. Gitu Hmm. itu. Oh itu loh, ini perempuan tanya lagi itu, koyoknya namanya apa? Bukan salon pas ya, yang jelas. Atau tanyanya Bukan gini dok, apa? kalau perempuan ini butuh koyok tadi, itu hubungi Heeh. dokter mana nih? Oh ya, perempuan butuh dokter. Ya dokter yang biasanya memberikan itu, waduh kalau nggak tahu ya, kalau kalau di sebetulnya dokter-dokter ahli apa namanya endokrinologi itu paham lah itu, Hmm. paham. Endokrinologi ya. Endokrinologi itu paham Oke. gitu. Nah, Kan kalau sekarang sekarang ini ada dokter andrologi juga ada sih. enggak sih, yang begini-begini Hmm. biasanya psikiater. Coba tanya ke Oh, dokter Santi. psikiater. Dokter Santi tadi terlewat ya, tapi
Tidak tahu Dokter Santi apakah sudah memberikan hormon replacement terapi pada perempuan-perempuan Pasien. yang ya saya tidak tahu. Nanti yang kalau di negara-negara tertentu yang memberikan itu adalah psikiater gitu. Ya karena itu hubungannya dengan perilaku gitu. Oke. Pak Dok, saya membaca pertanyaan ya. Apa? Udah tinggal 10 menit soalnya ini. Iya. Dari Mas Ical, udah Ical. nanya dari tadi ini. Adakah cara untuk menunda proses menopause, andropause? Loh kalau menopause ngapain ditunda? Orang cepat-cepat lebih bagus itu. Karena advantage malah ya. Nah, kalau andropause ini memang Ical ini udah gitu. Itu memang Icalnya laki-laki. Atau Mas Ical udah mulai itu? Oh ya, itu ada. Dulu itu tentang kehidupan laki-laki itu memang ada batasannya gitu ya. Kalau kalau umur di bawah umur 30-an sampai umur 30-an itu laki-laki itu adalah itu yang namanya bayangan hidup itu. Bayangan hidup, membayangkan sudah hidup gitu. Ya gitu, bayangan hidup itu di bawah umur 30. Setelah umur 30 sampai 40, laki-laki memasuki masa yang namanya pandangan hidup. Ya, kalau mandang baru hidup. Baru bisa. Gitu, ya. Setelah umur 40 itu sampai 40 sampai 50 yang ada adalah pegangan hidup gitu. Kalau tidak dipegang, baru itu ya. Kalau tidak dipegang tidak hidup. Setelah umur 50 tahun yang ada adalah perjuangan hidup. Oh, perjuangan. Masih perjuangan ya. Baru hidup. Setelah umur 60 yang ada adalah kenangan hidup. Hidup adalah tinggal kenangan. Itu dulu ya, sekarang enggak lah ya. Itu adalah joke tahun 80-an tentang kehidupan laki-laki itu ya. Ya itu sekarang ya sudah lah ya, itu sekarang kita sudah paham kalau mau kehidupan ini pertanyaan siapa Ical itu bagus. Laki-laki kalau laki-laki kalau nggak mau andropause gimana? Ya itu tadi. Tandanya kalau kamu sudah mulai aras-arasan, sudah mulai males jalan, loh itu red flag gitu ya. Itu tanda merah bahwa kamu harus memperlakukan dirimu dengan cara berbeda. Jangan terus kemudian, nggak mau dugem lagi, ya udahlah aku sudah insaf. Lah itu jebakan Batman-nya itu. Gairahmu turun kok malah kamu bilang, wah ini insaf, walah itu hidup mencari apa. Lah ya wes itu makin nemen itu. Makin jadi turun berarti ya. Makin turun itu ada namanya mekanisme negatif feedback. Mekanisme di otak kita pada saat otak kita tidak memerlukan tidak lagi merasa memerlukan testosteron maka diproduksi lebih turun lagi gitu. Wah, Ical malah mau tambah semedi lah, tambah semedi gini malah tambah nemen, ada hidup mencari apa gitu, begini, tambah nemen lah ya. Mencari kenangan hidup tadi. Lah iya, mencari kenangan hidup itu. Hanya tinggal kenangan. Berarti mirip kayak dulu Pak Dok cerita tentang insulin resisten yang terus balik lagi ke pankreas mengurangi produksi insulin. Mekanisme negatif feedback, iya. Pada saat hormon testosteronnya Ical turun, terus Ical itu di kuil semedi gitu, gitu makin turun lah dia. Gitu. Makin turun semedi. Makanya Cal, kamu jangan semedi supaya tidak cepat andropause ya. Itu. Aku ngomong semedi, aku nggak ngomong meditasi. Nanti yang ngomong meditasi marah-marah. Gitu. Kan mana ada semedi untuk membangkitkan gairah seksual, mana ada, nggak ada. Itu. Ada pertanyaan lagi dari Bian Store nih Pak Dok. Pelumasnya hilang nggak Dok? Maksudnya sakit nggak saat depresi?
Ini Seharusnya mesran kali ya, enggak apa gitu. kastrol? Enggak, tapi kalaupun itu ada, itu pada beberapa orang yang nggak ada hubungannya dengan yang namanya menopause. Kalau seandainya ada, pelumas ada dijual banyak kok itu. Pelumas itu kan ada, bahkan dipakai yang belum menopause itu pelumas itu. Pelumas itu kalau dianggap perlu ya nggak apa-apa, beli mesran super 40 apa gitu. Repsol lebih lunyu, Shell Pak Dok. gitu, ha? Kenapa? Repsol lebih lunyu, Repsol. Repsol itu pelumas sepeda motor gitu. Nah, itu. Jadi ya pelumas itu tidak ada hubungannya dengan menopause itu. Sebelum menopause pun kalau dengan pelumas itu lebih bagus ya kenapa tidak? Gitu. Wah, nggak apa-apa. Wah, orang itu alat bantu kok nggak apa-apa lah gitu. Apa nih? Ini ada dari Hayu Happy Life. Dok, apakah PRP ovarium bisa menunda menopause? Nah, sekali lagi ya, bahwa tindakan-tindakan tertentu itu bisa mempengaruhi menopause itu. Apapun tindakannya, misalkan hormon replacement terapi gitu ya. Kenapa misalnya pada orang yang beberapa cancer itu memerlukan hormon terapi. Nah, pemberian hormon terapi itu bisa mempengaruhi seseorang itu akan mendapatkan menopause-nya lebih cepat atau bahkan lebih lambat gitu ya. Gitu, bener itu. Nah, ini tinggal 2 menit Pak Dok. Jadi yang hari ini cukup segini dulu. Ya, kita lanjutin lagi kapan-kapan Pak Dok. Kapan-kapan, oke. Bahas andropause boleh nggak? Boleh andropause, bahas Ical. Oh iya, nanti Mas Ical join ya. Mas Ical. Kita bahas andropause. Mas Ical. Ya wis, oke. Matur nuwun sangat Pak Dok. Sama-sama. Oke. Makasih teman-teman. Ya, oke.